Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan optimasi biaya transportasi barang dengan menggunakan metode less cost dan MODI. Dengan latar belakang, menurut Salim 2000, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat saat ini dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Guna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, salah satu sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah angkutan umum. Pendistribusian barang merupakan salah satu masalah dari kegiatan sebuah instansi. Menurut Siang 2014, masalah yang muncul dalam pendistribusian barang adalah mengoptimalkan jarak dan waktu tempuh, jumlah atau banyaknya kendaraan yang dioperasikan, serta sumber daya lainnya yang tersedia. Menurut Prawiro Sentono 2005, dalam pendistribusian barang diperlukan sebuah alat transportasi untuk mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga memerlukan biaya pendistribusian. Dengan rumusan masalah, bagaimana mengetahui biaya optimal pengiriman barang PT Surya Mas Inti Armindo dengan menggunakan jasa angkutan paket menurut metode LC dan MODI. Tujuan penelitian untuk mengetahui biaya optimal pengiriman barang PT Surya Mas Inti Armindo dengan menggunakan jasa angkutan paket menurut metode LC dan MODI. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengubah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai biaya optimal pengiriman barang dan pendistribusian barang dengan menggunakan metode LC dan MODI. Tinjauan pustaka. Riset operasi adalah suatu penerapan metode ilmiah untuk mengatasi masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar berupa manusia, bahan, dan uang dalam industri, mesin, pemerintah, pertahanan, maupun bisnis menurut Siswanto 2007. Distribusi. Menurut Tijiptono 2008 menyatakan bahwa distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari prosedur konsumen sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Optimasi adalah proses untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Senada dengan itu, Suekartawi dan Karo 2015 menyatakan bahwa optimasi adalah suatu usaha pencapaian terbaik. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa optimasi adalah kegiatan untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termudah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Model transportasi. Model transportasi adalah suatu gambaran yang dituangkan ke dalam bentuk model matematika dari sebuah kasus transportasi yang dapat membantu berpikir secara cepat dan sistematik mengenai kasus tersebut. Bentuk umum dari model transportasi dapat digambarkan dalam bentuk matriks transportasi. Sebuah matriks memiliki n baris dan m kolom. Metode Modified Distribution atau MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode Steppington. Penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode less cost atau LC. Metode LC merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan-aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Lanjut pada metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.
penelitian pengujian yang digunakan adalah analisis kuantitatif bisnis. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, baik data yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam perhitungan biaya yang optimal, digunakan metode transportasi, yaitu metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode LC dan MODI. Metode LC merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besaran-besaran ekonomis. Metode LC melakukan alokasi secara sistematis pada kotak-kotak berdasarkan biaya transport minimum. Metode Modified Distribution atau MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode Stepping Stone. Penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode MODI menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Indeks perbaikan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan nilai baris dan kolom. Masuk pada hasil dan pembahasan. Seringkali terjadi dalam menyatakan di mana total permintaan tidak sama dengan total penawaran. Masalah ketidakseimbangan ini dapat diatasi dengan mempergunakan persediaan dan permintaan bayangan atau DUMI. DUMI Rikauskes atau persediaan bayangan dan DUMI destination atau permintaan bayangan. Dalam kasus di mana penawaran total lebih besar daripada permintaan total, maka diciptakan destination atau gudang. Dengan permintaan yang sama dengan surplus, jika permintaan total lebih besar daripada penawaran total, maka kita akan menciptakan DUMI atau pabrik bayangan dengan jumlah supply sama dengan kelebihan permintaan. Pada kasus yang lain, maka koefisien biaya pengiriman sejumlah 0 akan digunakan untuk setiap solusi atau rute bayangan karena merupakan DUMI factory maupun DUMI warehouse yang tidak aktual. Perhitungan dilakukan berdasarkan data biaya angkutan jasa paket, adapun kapasitas setiap angkutan paket masing-masing, yaitu Cito Express 9.800 kg, Sinar Aji 9.600 kg, Dakota 9.400 kg, Cobra 8.500 kg, dan Santoso 7.500 kg. Adapun permintaan dari setiap pelanggan yang masing-masing, yaitu Yogyakarta 7.898 kg, Salatiga 9.619 kg, Purwokerto 4.832 kg, dan Cirebon 4.960 kg, dan Semarang 11.091 kg. Ini merupakan tabel biaya transportasi beserta kapasitas dan permintaannya. Yang pertama, menentukan solusi awal dengan metode LC. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, mengalokasikan BI pada XIJ berdasarkan AJ pada kolom dengan CIJ terendah. Yang kedua, apabila ada beberapa kolom CIJ terendah, dapat dipilih secara acak, tidak berdasarkan apapun. Yang ketiga, langkah 1 dan 2 dikerjakan terus-menerus sampai dengan terpenuhnya AJ. Abaikan apabila pada kolom CIJ terendah sudah memenuhi PIJ ataupun AIJ. Ini merupakan, di sini kita akan disuruh untuk temukan solusi awal dengan menggunakan metode LC. Teman-teman bisa lihat pada tabel ini, di tabel permintaan atau sel permintaan totalnya adalah 38.400 dan persediaan 44.800, yang dimana total permintaan lebih kecil daripada total persediaan, sehingga kami menambahkan batasan permintaan DUMI dengan biaya unit 0 dan dengan alokasi 6.400. Nah, di bawah ini adalah tabel yang sudah dimodifikasi.
Karena di sini kita menentukan solusi awal dengan menggunakan metode LC, dan dengan perhitungan yaitu mengalokasikan BIJ dan XY berdasarkan AJ pada kolom CJ yang terendah. Nah, pada kolom CJ yang terendah yaitu ada pada C22 450. Nah, untuk perhitungan LC sendiri karena perhitungan sendiri itu kita alokasikan untuk selnya adalah 9.600. Untuk 9.600 kita masukkan kita kurangkan dengan 4.000, kita kurangkan dengan 9.000 ini, kita kurangkan dengan ini, sehingga hasil pada persediaan tersisa 0. Setelahnya 9.600 kita kurangkan dengan 9.619, dan ini menguras kapasitas pada U2 dan menyisakan 19 unit, karena 9.619 kita kurangkan dengan 9.600. Begitupun seterusnya, kita mencari biaya transportasi terkecil yang itu ada pada 650, yang ada pada tabel atau sel C15. Karena tabel ini kita sudah menemukan, jadi selesai. Kita tidak perlu lagi mencari yang ada pada tabel di sini. Kita akan karena persediaan sudah tersisa 0, sehingga untuk pada barisan ini atau kolom ini kita tidak perlu lagi mencari nilainya, sehingga kita lanjut pada nilai terendah atau terkecil yang kedua, yaitu 650. Caranya sama seperti tadi. 9.000 kita kurangkan dengan U1-nya, 9.800 kita kurangkan dengan 650, sehingga total pada persediaan 0. Selanjutnya, ini akan menguras kapasitas pada U1, yaitu pada V5. Kita akan urus pada V5, itu pada yang ini, sehingga 11.091 dikurang dengan 9.800, sehingga menghasilkan ini habis. Itu pun dengan yang tadi habis, totalnya 19 unit. Ini pun 11.091 dikurang dengan 9.800, jadi totalnya atau sisanya adalah sisa unitnya 1.291 unit. Begitupun dengan nilai terkecil yang ketiga. Sehingga karena
Nilai terkecil ada pada unit adalah 19 unit. Kita kurangkan, caranya sama seperti itu. Karena 19 unit terkecil, kita kurangkan dengan 650 kurang, sehingga total permintaan pada saat 3 adalah tersisa 0. Nah, 19 kita kurangkan dengan nilai persediaan. 8.500 dikurang dengan 19 sehingga menghasilkan 8.481, sehingga total persediaan berkurang menjadi 8.481 unit. Begitupun seterusnya, kita mencari nilai yang terkecil untuk mendapatkan solusi layak awalnya. Nah, untuk kolom dummy sendiri digunakan dengan metode LC. Jadi pertama kita memasukkan sel kecuali kolom dummy dan langkah terakhir di kolom dummy. Sehingga kita mendapatkan hasil optimalnya. Dan solusi layak awalnya adalah, teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, karena sudah ditemukan solusi layak awalnya, di sini kita akan menghitung. Maka biaya transportasi total minimum adalah 690 dikali 9.800 ditambah 460 kali 9.600 ditambah 11.100 dikali 3.000 ditambah 0 kali 6.400 ditambah 700 kali 789 ditambah 650 dikali 19 ditambah 950 dikali 583 ditambah 950 dikali 1249 ditambah 850 dikali 4.960 ditambah 700 dikali 1291 dengan nilai Rp26.391.50. Setelah kita mendapatkan hasil dari solusi awalnya, kita lanjut untuk mencari solusi optimalnya dengan menggunakan metode MODI. Menentukan solusi optimal dengan metode MODI. Yang pertama, hitung nilai indeks barisan dan kolom untuk semua sel terisi. Buat variabel indeks untuk setiap baris dan kolom. Lalu susun persamaannya. Cj sama dengan UI tambah Pj. Untuk setiap sel. Untuk yang kedua, untuk setiap sel terisi di mana Cij sama dengan ongkos per unit pada barisan kolom I kolom ke J. Substitusikan U1 sama dengan 0 untuk memperoleh semua nilai I dan Pij dari sel terisi. Hitung nilai indeks perubahan ongkos CJ, opportunity cost, dari semua sel kosong dengan rumus CJ sama dengan CJ kurang UI tambah PJ. Evaluasi nilai CJ. Jika semua nilai CJ non-negatif, maka tabel transportasi sudah optimal. Jika masih terdapat CJ yang bertanda negatif, maka tabel transportasi belum optimal dan dilakukan perubahan atau perputaran sel isi dengan prosedur sebagai berikut. Pilih sel kosong dengan CJ negatif terbesar sebagai entering variabel sel kosong yang akan dilakukan pengisian. Buat loop dengan titik awal di sel kosong tersebut dengan menghubungkan sel-sel terisi setiap titik sudut loop, tanda plus dan minus, secara bergantian mulai dari sel kosong tersebut. Yang ketiga, pilih nilai sel terisi terkecil dari yang bertanda negatif untuk dialokasikan ke sel kosong terpilih sesuai dengan kapasitas baris dan kolom akibat perputaran sel isi tersebut. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 hingga tabel optimal.
Iterasi 1. Uji optimasi dengan menggunakan metode MODI. Langkah 1. Tentukan nilai UI untuk setiap baris dan nilai VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI tambah VJ untuk setiap variabel baris dan tetapkan nilai 0 untuk U4. Kenapa kita langsung ke 4? Teman-teman bisa lihat pada variabel non-basis sebelumnya. Di sini variabel basis adalah yang mana setiap sel itu memiliki nilai. Jadi yang memiliki nilai adalah U4. Ini adalah U4-nya. Sehingga kita tadi itu mencari, kita misalkan U4 adalah sama dengan 0. Itu adalah 0. Nah, untuk perhitungan sendiri, kita menggunakan rumus CIJ. Rumus CIJ sama dengan UI tambah VJ, yang mana U4 itu sama dengan 0. C41 sama dengan U4 tambah V1, yang kita cari adalah V1. Sehingga C41 kurang U4 sama dengan 700. Nilai 700 sendiri adalah berada pada nilai yang tertera atau yang berada di pada variabel basis yang memiliki nilai di setiap selnya. Sehingga dikurang 0 karena U4 adalah 0, dan kita mencari V1 sehingga V1 bernilai 700. C42. Apa C42? Nah, kita bisa lihat di sini C42. Di sini C42 memiliki nilai pada variabel basisnya, karena variabel adalah mencari nilai di setiap selnya. Begitupun seterusnya C42, C22, C43, C33, C36, C53, C54, C55, C15 dengan menggunakan rumus yang ini, dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan dengan rumus 4, sehingga teman-teman bisa lanjut pada ke iterasi selanjutnya. Nah, kita pada masuk tabel. Di sini nilai V1-nya adalah 700. Karena setelah kita mencari variabel basis, kita masukkan VJ-nya itu adalah nilai V1-nya 100, 700, V2-nya 650, V3-nya 950, V4-nya 450, V5-nya 700, dan V6-nya min 150. Begitupun pada U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, kita lanjut pada langkah kedua. Hitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel dan basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ kurang UI tambah VJ. Yang dimaksud dengan VNB adalah variabel non basis. Teman-teman bisa lihat di sini. Variabel non basisnya adalah variabel yang tidak memiliki nilai di setiap selnya. Yang bisa lihat, saya kasih tanda seperti ini, berarti itu tidak memiliki nilai di setiap selnya. Sehingga pada cara kedua ini kita harus menghitung
Jika masih ada nilai yang min, berarti itu belum optimal. Sehingga kita lihat pada angka ketiga, jika terdapat variabel Cj negatif, maka dikatakan solusi belum optimal. Pilih variabel dengan nilai Cj negatif terbesar sebagai entering variabel. Nah, kita lihat dengan cara tadi, nilai terbesarnya adalah min 100. Kemudian C34. C34 adalah nilai tertinggi atau nilai terbesar ada di negatif. Nih, min 100. Dari hasil di atas diperoleh C34 sama dengan min 100 sebagai entering variabelnya dan akan diisi berdasarkan loop serta menggambarkan jalur tertutup yaitu C34, C33, C53, C54 jalur tertutup dan alokasi ditandai dengan plus minus. Langkah keempat, nilai minimum yang dialokasikan di antara semua posisi negatif pada jalur tertutup adalah 3000. Nah, untuk langkah keempat sendiri, kita lihat pada tabel berikut. Tertutup 3000 kurang 3000 dari semua. Karena nilai tertinggi pada variabel non basis adalah min 100 dan berada pada sel C34, sehingga kita ambil nilai 3000, kita kurangkan dan kita jumlahkan di setiap sel loopnya. Dan di sini sudah berbentuk sel tertutup atau sel loop. Sudah membentuk loop. Lanjut, sehingga diperoleh tabel iterasi barunya adalah ini. Nah, di sini sudah dikurangkan tadi. Sebelumnya kita lihat 12.269 ditambah 3.000, 4.960 dikurang 3.000, sehingga nilai pada tabel yang sudah diperbarui adalah ini. Ini tertambah, ini kurang, jadi 1960 tambah, di sini habis karena dikurangi, sehingga nilainya berpindah atau sudah nol di situ. Langkah kelima, ulangi langkah sesempat sehingga diperoleh solusi optimal. Langkahnya sama seperti teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat langkah-langkahnya dan begitu pun cara kerjanya. Dari hasil CJ di atas telah didapatkan nilai positif, maka solusi optimal telah didapatkan. Dengan tabel akhirnya yaitu, teman-teman bisa lihat pada tabel akhirnya, ini sudah kita lakukan dengan perhitungan metode Modi, sehingga solusi optimalnya sudah didapatkan. Maka biaya transportasi dalam minimumnya adalah 850 dikali 4.249 tambah 650 dikali 5.051 ditambah 450 dikali 9.015 tambah 700 kali 583 ditambah 900 dikali 3.000 tambah 0 dikali 6.400 tambah 700 kali 7.898 ditambah 650 dikali 650 dikali 602 ditambah 850 dikali 1.960 tambah 700 kali 5.540 dengan hasil 25.849.450 rupiah. Penutup.
Kesimpulan pada penelitian ini dapat disimpulkan dari hasil perhitungan yang diperoleh biaya optimal pengiriman barang PT Surya Masih Perindo dengan menggunakan jasa angkutan paket menurut metode AC dan MODI adalah sebesar Rp25.849.490. Dengan menerapkan metode AC sebagai solusi awal dan MODI sebagai solusi optimal, dapat membantu perusahaan dalam mempermudah dalam menghitung biaya optimal dan pendistribusian jasa angkutan paket. Untuk saran, terima kasih bagi teman-teman yang ikut bergabung pada penelitian ini. Untuk syarat tugas akhir kuliah riset operasi. Sekian dan terima kasih.